Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi di channel YouTube Karsamada dalam acara Siraman Kolbu Spesial Ramadan Edition. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Isa Ansari selaku pembawa acara pada hari ini. Hari demi hari Ramadan telah kita lalui. Tak terasa kita berada di penghujung bulan yang mulia ini. Nah, topik yang kita bahas kali ini yaitu menyambut Hari Raya Idul Fitri yang akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Ahmad Bustanul Arifin selaku Pembina Gugus Depan Mandua Tulungagung. Baik, Pak Bustanul Arifin, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita nih Pak Bus mengenai Hari Raya Idul Fitri. Nah, sebagai umat Islam, bagaimana sih hukum melaksanakan sholat Idul Fitri itu? Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi kita sudah berada di penghujung Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan kemenangan yaitu Idul Fitri. Nah, di dalam Idul Fitri banyak sekali ritual-ritual yang harus kita laksanakan, di antaranya yaitu sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana hukumnya? Jadi hukum sholat Idul Fitri yaitu sunnah muakkadah atau bisa dikatakan sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Bahkan ketika orang yang haid, wanita haid atau berhalangan pun itu memang sangat diharapkan yaitu ikut dalam atau ikut mendengarkan khutbah Idul Fitri, walaupun tidak mengikuti sholat namun dianjurkan untuk mengikuti syiarnya. Karena apa? Di dalam sholat Idul Fitri itu terdapat berbagai macam hikmah diantaranya yaitu hikmah kegembiraan. Mengapa harus gembira? Karena kita setelah 1 bulan penuh berpuasa, tentunya di situ rasa iman kita, ketakwaan kita juga akan mengalami peningkatan. Dan pada waktu hari raya yang namanya Id artinya kan gembira, hari raya, jadi identik dengan kegembiraan. Maka sangat pantaslah ketika hari-hari itu hikmah diantaranya yaitu adalah kegembiraan. Selain itu juga ada hikmah yang lain, yaitu diantaranya hikmah iman sama takwa. Yang jelas ketika kita melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, ya, insya Allah rasa keimanan dan ketakwaan kita juga akan mengalami peningkatan di situ. Nah, maka dari itu yang namanya sholat Id itu adalah hukumnya sunnah muakkadah seperti itu. Oke. Ini masih berkaitan dengan sholat Id, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja sunnah-sunnah sebelum melaksanakan sholat Id? Iya. Untuk sunnah yang bisa dilakukan ketika kita ingin melaksanakan sholat Id banyak sekali. Ini saya sebutkan beberapa saja. Di antaranya yaitu kita disunahkan untuk mandi. Mandinya bagaimana? Seperti mandi besar. Jadi keramas, sikatan, sabun dan sebagainya. Bahkan sebagian ulama itu ada yang meniatkan atau niatnya itu adalah niat untuk mandi besar, niat sholat Id. Juga ada yang meniatkan yaitu mandi taubat, itu juga ada seperti itu. Nah, yang kedua kita dianjurkan atau disunahkan menggunakan pakaian yang paling baik, ya, yang terbaik, dan disunahkan juga untuk berhias. Namun khusus wanita memang tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Makanya dalam sebagian hukum itu memang bagi wanita itu ketika mengikuti sholat Id berjamaah katakanlah di masjid ataupun di lapangan itu memang tidak diperkenan untuk berhias yang berlebih-lebihan. Yang suka berdandan itu memang dianjurkan malah sholat di rumah seperti itu. Seperti itu. Terus sunnah yang berikutnya yaitu kita disunahkan untuk makan. Mengapa demikian? Karena untuk membedakan bahwasanya di hari Id itu memang diharamkan untuk berpuasa, ya, disunahkan untuk namanya Id berarti harus diawali dengan makan.
Sunnah yang lain yaitu adalah membayar zakat fitrah. Jadi membayar zakat fitrah itu waktu yang paling afdol, ya, paling utama itu adalah sebelum melaksanakan sholat id dan setelah sholat subuh dan sebelum melaksanakan sholat id itu. Sunnah yang lain diantaranya yaitu kita ketika berangkat sama pulang itu mengambil jalan yang berbeda. Misalnya kalau pertama mungkin lewat jalan gang 1, mungkin pulangnya nanti lewat gang 2 dan sebagainya, itu bisa. Nah, sunnah-sunnah yang lain diantaranya kita saling sapa, ya kan, diantara sama muslim ketika di masjid, dan juga jangan sampai lupa itu memperbanyak takbir. Nah, itu diantara sunnah-sunnah yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat id. Baik Pak Bus. Nah, ini berkaitan dengan pandemik. Nah, apakah sholat id itu harus berjamaah dan apa boleh melaksanakan sholat id di rumah saja? Ya, jadi hukum dasar untuk sholat id itu disunahkan adalah untuk berjamaah, ya kan? Harus disunahkan untuk berjamaah. Namun seandainya ada halangan atau udzur syar'i istilahnya, itu diperkenankan untuk sholat id di rumah. Jadi ketika sholat berjamaah itu ada beberapa versi. Menurut mazhab Imam Syafi'i itu dianjurkan di masjid, dan menurut Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali itu disunahkan di lapangan. Nah, namun kedua hal ini janganlah dijadikan sebuah perdebatan. Semuanya atau kedua-duanya memiliki hujah yang sama-sama kuat. Kita sebagai orang muslim, kita harus bisa memilah dan memilih mana yang lebih tepat. Misalnya musola atau masjid kita kecil, tapi yang menginginkan sholat id banyak. Nah, makanya takmir harus bisa berinisiatif. Oh, berarti kita menggunakannya di lapangan saja. Atau mungkin ketika di lapangan, oh ternyata musimnya hujan, tidak memungkinkan kita laksanakan di lapangan, kita harus di masjid saja. Jadi fleksibel. Jadi janganlah ini dijadikan sebuah perdebatan. Tidak usah ngotot harus di masjid atau harus di lapangan, tidak. Islam itu enak. Nah, itu. Jadi kita simpel saja. Nah, seandainya di masa pandemi seperti ini, nah kita pun juga diperkenankan untuk sholat id di rumah. Kalau bisa berjamaah itu bisa. Misalnya 1 imam 3 makmum itu sudah cukup untuk melaksanakan sholat id secara berjamaah. Gitu ya. Jadi seandainya misalnya yang di kos-kosan jauh dengan masjid tidak bisa pulang, nah akhirnya dia bagaimana, mau keluar tidak boleh atau jauh dengan masjid, diperkenankan juga sholat id secara sendiri. Terus bagaimana dengan khutbahnya? Tidak harus melakukan yang namanya khutbah, karena khutbah adalah sunnah. Jadi dalam penjelasan ini bisa kita lihat di dalam kitab karangannya Imam muridnya dari Imam Syafi'i, di kitab Al-Um itu syarahnya. Di situ juga dijelaskan bahwasanya ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat secara berjamaah, maka boleh dilakukan secara sendiri. Bahkan tingkat kesempurnaan yang namanya sholat id itu ada beberapa tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu dilakukan secara berjamaah, ya kan? Berjamaah dengan 7 takbir dan 5 takbir pada rakaat pertambahan kedua, ada khutbah. Nah, itu. Terus yang tingkatan yang kedua yaitu dilaksanakan di rumah juga dengan berjamaah dengan 7 dan 5 takbir juga. Tingkat yang ketiga yaitu dilaksanakan dengan sendirian tanpa takbir 75 tadi. Jadi sholat id itu boleh dilaksanakan hanya takbiratul ihram, terus melaksanakan sholat seperti biasanya tanpa ada 7 takbir dan 5 takbir. Jadi ini ya permasalahan di masyarakat, kadang-kadang ketika kita ketinggalan sholat id, nah kita ya tidak harus menyempurnakan sampai 7 takbir atau 5 takbir. Kita cukup mengikuti imam saja cukup. Karena yang namanya takbir wajib ketika takbiratul ihram. Takbir 7 sama takbir yang 5 kali itu adalah takbir sunnah. Seperti itu. Jadi seandainya tidak dilakukan tidak ada masalah. Namun ada sebagian ulama juga hujah yang lain itu ketika kita kehilangan sholat id
maka kita harus sholat id 4 rakaat dengan takbir 5 juga ada yang seperti itu. Namun di beberapa sumber yang lain juga mengatakan cukup 2 rakaat saja juga boleh. Jadi di dalam fikih itu sebenarnya luas. Jadi tidak ada istilahnya itu tidak apa tuh ya memang hukum asalnya halal haram, tapi dalam hal muamalah atau berkaitan ibadah itu sebenarnya sangat luas sekali. Jadi kita ya fleksibel saja seperti itu ya. Ya baik Pak Bus. Ini ada soal yang terakhir nih Pak Bus. Kan kita tidak asing dengan kata minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, apa sih makna dari minal aizin wal faizin itu sendiri? Ya. Jadi ketika kita mendekati atau sudah masuk di hari raya, mungkin banyak berseliweran di Facebook, di WhatsApp, itu ucapan hari raya. Bahkan setiap muslim di beberapa negara memiliki tradisi sendiri-sendiri. Mungkin kalau di luar negeri ada istilahnya bacaan, kalau kita kan apa tadi? Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, di luar negeri beda lagi. Jadi itu hal-hal tradisi berkaitan dengan tradisi. Ada yang mengatakan Idul Mubarak juga ada, Idul Sa'id juga ada seperti itu. Jadi kalau di Indonesia kebetulan yang paling populer yaitu itu tadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu sebenarnya bukan artinya loh ya. Jadi kadang-kadang bagi yang orang awam mengartikan minal aidin wal faizin adalah artinya apa tadi mohon maaf lahir dan batin. Padahal itu bukan, itu adalah 2 kata yang berbeda. Nah, tapi kadang-kadang juga ada orang yang agak jahil, agak nakal itu mengartikan minal aidin wal faizin itu tidak sesuai arti yang sebenarnya. Nah, itu diartikan ya menurut Carpe Diem itu juga ada. Padahal itu sebenarnya kalau kita lihat dari teks aslinya itu panjang. Ini saya bacakan aja ya daripada saya salah nanti ya. Jadi yang sebenarnya itu ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin ilal fitrati wal faizinal bil jannah. Sebenarnya seperti itu teks yang asli. Namun orang Indonesia membiasakan biar mudah diucapkan dipotong tapi tanpa mengurangi maknanya. Jadi artinya apa? Semoga Allah menjadikan kami dan Anda semuanya orang yang kembali suci atau fitrah dan sukses di surga. Sebenarnya seperti itu. Namun ada juga bacaan kalau kita mengikuti sahabat itu adalah dengan bacaan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Walaupun teksnya yang aslinya jelas sholihul a'mal, akhirnya seperti itu. Namun semuanya itu adalah baik. Tidak ada istilah itu bacaan itu menjadi haram dan sebagainya, asalkan kita mengetahui arti dan makna yang sebenarnya seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Nur Arifin yang telah hadir menemani kita kali ini. Nah, terima kasih juga disampaikan kepada kru dan pemirsa yang setia menemani kami hingga akhir video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Karsamada SC dan nantikan konten-konten menarik berikutnya. Sekian dari saya, bila ada kurang yang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.